Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda sekalian? Pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus, bukan? Pada hari ini, sungguh kita bersyukur bisa bertemu dengan panjenengan sedaya sekalipun ibadah minggu kita masih menggunakan ibadah online. Terlebih, ibadah minggu ini bernuansa pemuda. Kiranya ibadah minggu bernuansakan pemuda bisa membuat kita semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun detik ini kita belum bisa bersekutu secara tatap muka. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita memujikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Suci, Suci, Suci. Ibadah Minggu Nuansa Pemuda hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh di hari-hari ini, kalau boleh kita memberi diri untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan, ada banyak hal yang boleh kita rasakan tentang bagaimana cinta kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Selain kita bisa merenungkan kebaikan cinta kasih Tuhan, kita juga bisa memberi diri untuk menelisik bagaimana hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan? Atau sudahkah kita berjuang dengan setia untuk melakukan hidup di dalam firman Tuhan? Hanya masing-masing kita yang dapat mengetahui jawabannya. Untuk itu, kami mengundang panjenengan untuk masuk dalam doa pengakuan doa secara litani. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama pujikan PKJ nomor 37, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung
Marilah kita masuk dalam doa pengakuan dosa secara litani. Mari kita berdoa. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpahan darah. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menghayati berita anugerah, dan berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk menyambut berita anugerah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan dengan penuh sukacita, yaitu pujian Ajaib Kau Tuhan. Kau megah bagiku.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, saatnya bagi kita untuk menghayati dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 6 ayat 4-15. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terima kasih atas tuntunan-Mu sepanjang hari ini. Pada hari ini kami akan memasuki firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah pelayan firman kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Berilah hikmat, marifat, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan diambil dari Amsal 6 ayat 4-15. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Janganlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat mata sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia meremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Demikianlah firman Tuhan, mari kita menghayati dan memuji dengan pujian dengan sayap-Mu. Maka kuat roh dan jiwaku
Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda yang terkasih. Shalom. Tentu kita dalam kondisi yang sehat, dalam penyertaan Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini, saya yakin kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan saya yakin kita pun tetap semangat mengikuti ibadah meskipun harus dalam daring atau dalam online. Bapak Ibu dan saudara, rekan-rekan pemuda yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diberi tema bukan waktu yang berjalan cepat, tapi kita yang diam di tempat. Memang jika kita berdiam di tempat, maka segala sesuatu akan terlihat cepat. Andaikan kalau kita berdiri di pinggir jalan, bukan hanya kendaraan yang terlihat cepat, orang yang berjalan kaki pun juga akan terlihat lebih cepat karena kita diam di tempat. Tema renungan pada pagi hari ini juga mengingatkan saya pada sebuah kisah ketika saya masih kanak-kanak, tentang perlombaan antara seekor kura-kura dan juga kelinci. Saya yakin kita semua pasti pernah mendengar tentang kisah ini. Tentu waktu saya masih kecil, saya berpikir bahwa kelincilah yang pasti menang. Karena bagaimanapun juga kelinci jauh lebih lincah, jauh lebih gesit daripada kura-kura. Tetapi kisah ini dikemas dengan baik dan membuat anak-anak yang menduga bahwa kelincilah yang menang justru sebaliknya, kura-kura yang menang. Bagaimana bisa? Kelinci bisa kalah dengan kura-kura walaupun kelinci lebih gesit, lebih lincah karena ada rasa malas yang menguasai kelinci tersebut. Di tengah-tengah perlombaan, kelinci itu memilih untuk beristirahat, bahkan sampai tidur, dan menghiraukan, tidak peduli dengan perlombaan itu. Sedangkan kura-kura, dia tidak berpikir apakah aku ini menang atau aku ini kalah. Bagi kura-kura menang atau kalah tidaklah penting. Yang penting adalah aku harus berjuang, aku harus kerja keras, aku harus tekun mengikuti perlombaan ini sampai garis finish nanti. Dan ketekunan itulah yang membawa kura-kura ini menang sebagai juara. Dan rasa malas yang menguasai kelinci justru membuat kelinci yang harusnya bisa menang dengan mudah justru kalah. Bisa dikatakan bahwa bukan kura-kura yang berjalan cepat, tapi kelinci yang justru diam di tempat. Memang, Bapak Ibu, rasa malas, siapa yang tidak kenal rasa malas? Jika kita mengandaikan bahwa rasa malas itu seperti virus, saya bisa bilang bahwa virus malas ini sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada virus corona. Mengapa demikian? Karena virus malas ini tidak pandang bulu. Dari anak-anak sampai yang muda, sampai yang dewasa sekalipun pasti pernah terpapar virus rasa malas pol ini. Dan rasa malas ini juga punya nama ngetren, seperti virus corona yang punya nama ngetren COVID-19. Kalau rasa malas ini punya nama ngetren mager atau malas gerak gitu. Atau enggak PW, posisi wena. Jadi orang kalau mager atau pas lagi PW, udah pasti males pol-polan malah.
Disuruh bantu apa pasti malas. Disuruh mengerjakan sesuatu pasti malas. Virus malas ini juga memiliki gejala. Kalau corona itu bisa dilihat dari gejalanya, kan corona itu menyerang sistem pernafasan. Jadi kalau orang yang memiliki gejala batuk, sesak nafas, ditambah juga suhu badan yang tinggi, dapat dilihat bahwa mungkin orang itu terindikasi terpapar virus corona. Nah, kalau virus malesepol ini ada gejalanya juga. Ketika seseorang sudah mulai suka menunda-nunda, kalau orang sudah mulai suka, ya nanti, ya habis gini, ya sekta, itu tanda-tanda atau gejala orang tersebut sudah terpapar virus malesepol itu tadi. Nah, jika virus corona ini muncul sejak awal tahun 2020, nah kalau virus malas ini sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Bahkan sejak Raja Salomo menuliskan yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini pun, rasa malas ini sudah menjadi keresahan, sudah menjadi keprihatinan dari seorang Raja Salomo. Artinya rasa malas ini selalu ada dari zaman ke zaman. Bahkan dengan situasi pandemi yang seperti ini yang mengharuskan kita untuk stay at home, seakan-akan menjadi pupuk segar untuk rasa malas ini. Membuat kita semakin punya alasan bahwa inilah alasan kenapa aku suka rebahan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, bacaan kita pada saat ini bukan hanya mengajak bangsa Israel pada waktu itu, tetapi juga mengajak kita yang saat ini untuk bersama-sama belajar dari semut. Manusia kok belajar dari semut? Bukankah manusia lebih bisa melakukan banyak hal dibandingkan dengan semut? Lantas kenapa Raja Salomo ingin agar kita belajar dari semut? Bagi Salomo, semut memiliki tekad, ketekunan, dan kerja keras yang lebih besar melampaui manusia. Semut memiliki tekad, ketekunan, dan kerja keras melampaui manusia. Hal ini bisa dibuktikan ketika ada remah-remah roti mungkin jatuh. Seberapa besar remah-remah itu pun, meskipun ukurannya jauh lebih besar daripada semut itu, sang semut ini pasti bisa mengangkat remah-remah itu. Berbeda dengan manusia. Nah, kalau kita jangankan mengangkat beban yang melebihi tubuh kita, ngangkat galon aja kadang malas. Kalau udah lagi PW, kalau lagi mager, disuruh ngangkat galon yang beratnya segitu aja, malas ya Pol. Ngangkat tabung LPG yang 3 kilo aja udah kayak 30 kilo kalau lagi malas. Itu bukti bahwa kita sebenarnya kalah sama semut. Dan itu alasan kenapa Raja Salomo ingin kita belajar dari semut. Mungkin ada yang bilang, ya memang itu kan sudah kodratnya Mas. Semut itu ya rajin, ya tekun. Semut gak mungkin kelesetan. Saya gak pernah ngeliat tuh ada semut rebahan, ada semut kelesetan di tembok, aku males. Ya semut itu diciptakan dengan rajin dan ketekunannya. Berbeda cerita kalau katakanlah kita
bicara soal hewan yang lain, koala mungkin. Koala hewan yang hidup dengan rasa malas memang. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam sehari dengan tidur. Itu kan sudah kodratnya mas. Gitu. Koala nggak bisa jadi semut, semut juga nggak bisa jadi koala. Nggak pernah ada tuh koala yang aku lelah tidur, aku pengen rajin seperti semut. Atau nggak pernah ada semut yang aku lelah bekerja terus, aku pengen kelesetan seperti koala. Ya karena mereka sudah diciptakan demikian. Ya memang ada orang-orang yang rajin, yang minta ampun. Ada orang yang sangat rajin, sangat tekun. Dan ada juga orang yang sebaliknya. Ya ambillah contoh dalam kehidupan saya pribadi. Saya dengan ibu itu dua hal yang berbeda, dua kutub yang berbeda. Ibu itu sangat rajin, sangat tekun. Semua dikerjakan, habis mengerjakan ini, mengerjakan itu, habis mengerjakan itu, mengerjakan yang lain. Seakan-akan selalu ada yang bisa dikerjakan. Sampai saya ngelihat pun ikut capek, padahal cuman ngelihat aja. Nah ibu yang demikian, sedangkan saya tidak perlu saya ceritakan. Intinya kalau ibu demikian, saya kontranya gitu aja. Daripada saya harus mempermalukan diri di sini. Itu menjadi contoh nyata bahwa ada orang-orang yang rajin nepol, tapi ada juga orang-orang yang ya malas nepol. Tapi apakah kemudian itu menjadi alasan bagi saya bahwa ya itu udah kodratnya dong gitu. Ya ibu rajin ya udah kodratnya, aku malas sudah kodratnya, apakah bisa demikian? Ya tentu tidak bisa. Walaupun hati nurani saya pingin menjadikan itu sebagai alasan gitu, supaya nggak dielus-elus. Kadang kalau udah mager, udah malas tuh dilus-lus, ya ampun, nak ganteng gitu. Cek pintere, ibu kerja, anaknya turunan. Lantas apakah itu bisa menjadikan saya alasan bahwa itu udah kodratnya? Ya, tentu tidak bisa. Apa yang membedakan kita dengan semut dan koala itu tadi? Ya, sederhana sekali, ya kita manusia, mereka hewan. Tapi ada hal mendasar yang membedakan kita dengan hewan. Apa itu? Kita sebagai manusia diberi Tuhan kehendak bebas. Artinya, koala ketika diciptakan dengan dirinya yang menghabiskan banyak waktunya dengan tidur, tidak bisa memilih, aku capek tidur, aku ingin menjadi seperti semut yang rajin. Begitu juga dengan sebaliknya, semut juga tidak bisa memilih untuk menjadi koala yang malas-malesan. Mereka pasrah dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam diri mereka. Sedangkan manusia diberi kehendak bebas. Kita diberi kehendak bebas untuk memilih mau menjadi seperti apa kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, sejak pada mulanya manusia sudah memiliki kehendak bebas. Sejak awal manusia diciptakan, Adam dan Hawa sudah diberi kehendak bebas. Tuhan memerintahkan untuk tidak memakan buah pohon yang dilarang, tetapi pada akhirnya Adam dan Hawa punya kehendak bebas untuk memilih. Apakah saya mau patuh terhadap perintah Tuhan atau tidak? Dan pada akhirnya Adam dan Hawa memilih untuk tetap melanggar perintah Tuhan, tetap memakan buah pohon yang dilarang itu. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Kita sejak awal diciptakan
diberi kehendak bebas untuk memilih apa yang akan kita jalani. Pada ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, saya akan bacakan untuk kita semua sekali lagi. Pada ayatnya yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Raja Salomo menyadari, Bapak Ibu, bahwa dengan akal budi yang diberikan Tuhan, itu tidaklah cukup. Manusia tidak cukup hanya diberi akal budi, manusia tidak hanya cukup diberi kehendak bebas. Karena kalau hanya cukup dengan demikian, ketika kita membaca ayat ini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Kita hanya memperhatikan, kita hanya melihat, oh ternyata semut itu rajin. Oh ternyata semut itu tekun. Sudah berhenti di situ, selesai. Kita hanya tahu bahwa oh semut itu rajin dan tekun. Tapi tidak ada dampak yang terjadi di dalam diri kita. Tidak ada efek apapun terhadap diri kita. Oleh karena itu Raja Salomo menambahkan di bagian akhir, dan jadilah bijak. Raja Salomo menyadari bahwa kalau hanya dengan akal budi, manusia tidak akan bisa belajar apapun. Perlu ada kebijaksanaan untuk belajar, perlu ada kebijaksanaan untuk memilih apa yang akan kita jalani. Sehingga dengan adanya kebijaksanaan, kita tidak hanya melihat, oh semut itu rajin, oh semut itu tekun. Tapi kita juga menyadari, ternyata ada hal yang bisa saya pelajari, ada hal yang bisa saya ambil, yang saya terapkan untuk diri saya sendiri. Untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan saya. Itulah mengapa bagi Raja Salomo penting untuk kita menjadi bijaksana. Di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, ada sebagian dari kita yang harus kehilangan pekerjaan, namun tidak sedikit juga yang kemudian bangkit, entah itu banting setir, mencari usaha apa, mencoba usaha apa, dan juga yang mencoba mencari peluang yang bisa diambil. Tetapi ada juga yang tidak tahu harus memulai di mana, dan juga tidak tahu harus memulai dengan apa. Kita justru terjebak dalam situasi pandemik ini yang membuat kita serba sulit dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, Bapak Ibu dan rekan-rekan pemuda, dalam hal ini, Raja Salomo mengajak kita semua belajar. Belajar untuk bijaksana dalam menggunakan akal budi kita, belajar bijaksana dalam menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih menjadi seperti apakah kita. Mau menjadi seperti semut kah? Atau mau menjadi seperti koala kah? Itu semua ada di tangannya panjenengan semua. Kalau menurut panjenengan untuk saat ini saya lebih baik menjadi koala, Mas. Nggih, monggo. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menuntut panjenengan untuk harus menjadi A atau B. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa panjenengan untuk harus menjadi seperti apa. Dan kalaupun panjenengan memilih untuk menjadi seperti itu, nggih monggo. Karena semua keputusan, semua pilihan ada di tangan panjenengan. Mau menjadi seperti apakah kita di tengah-tengah situasi pandemi ini?
Akankah kita terus berdiam diri atau kita mau mencoba melangkah? Mencoba berusaha, mencoba berjuang lebih keras lagi. Itu semua ada di tangan panjenengan. Kiranya pertanyaan ini boleh menjadi renungan, boleh menjadi refleksi dalam diri kita masing-masing, di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini, sehingga kita boleh semakin yakin dan mantap di dalam kita menjalani setiap langkah hidup kita. Selamat berproses, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Demikian firman Tuhan. Dalam kita mengumpulkan persembahan akan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 292. Tabu gendang kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Besar
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala berkat yang sudah kami rasakan, besar ataupun kecil, berkat yang Engkau berikan sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas itu semua. Tuhan, terima kasih juga atas firman yang begitu indah. Kami sudah belajar bersama-sama untuk memahami potensi apa yang sudah kami miliki, serta tanggung jawab kami yang harus kami penuhi. Kau sudah mengajarkan kami untuk belajar bijaksana di dalam menentukan langkah kami selanjutnya, di dalam kami belajar memilih jalan hidup yang akan kami jalani. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami semua Tuhan, di dalam kami menjalani setiap langkah kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam situasi pandemi ini Tuhan, Engkau tahu bahwa kami semua dipaksa untuk tetap bertahan, berjuang, menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Entah sampai kapan Tuhan, tetapi kami percaya penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kami senantiasa kami rasakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak langsung karena adanya pandemi virus corona ini, yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus kehilangan mata pencaharian, yang harus kehilangan kesempatan untuk belajar, menyelesaikan studinya. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu di dalam kehidupan kami adalah rencana yang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap kerja keras kami, ada penyertaan-Mu yang turut melingkupi setiap usaha kami Tuhan. Sehingga kami boleh tetap semangat di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang juga turut berjuang, baik Satgas COVID maupun para dokter yang berjuang di garis depan untuk membantu kami semua terbebas dari pandemi virus corona ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu terhadap mereka yang ada di luar sana senantiasa ada bersama dengan mereka. Kasih penyertaan-Mu senantiasa mereka rasakan, sehingga mereka tetap semangat, tetap diberi kesehatan untuk terus menjalankan tugas tanggung jawabnya. Begitu pula kami yang di tengah-tengah pandemi ini harus tetap bekerja Tuhan. Berkatilah kesehatan kami, berkatilah setiap tugas tanggung jawab kami yang harus kami lakukan, sehingga di dalam kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab itu, kami senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan terbebas dari segala hal-hal yang buruk. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu, GKJW Jemaat Sidoarjo, di dalam kami berupaya melayani jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi tim yang terus mempersiapkan setiap ibadah online, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh imannya dan tetap dapat memperoleh pelayanan yang baik.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya melalui jemaat-Mu ini, melalui GKJ Jemaat Sidoarjo, kami boleh semakin bertumbuh imannya, boleh semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa terhadap persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sucikan, sehingga berkat persembahan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, boleh menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang Engkau percaya. Engkau berkati untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi air segar bagi jemaat-Mu untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pengutusan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah bijak dalam mengambil keputusan dan teruslah melangkah serta percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berjudul Satu-satunya Kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, ada menyertai kita semua sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, demikian ibadah Minggu Nuansa Pemuda telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Mas Nanda pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan penjenengan. Akhir kata, kami mengucap selamat hari Minggu, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap semangat, selalu sehat, Tuhan memberkati. Amin.